السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, kita akan lanjutkan pembahasan tentang puasa sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang disunnahkannya puasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah bagi yang tidak wukuf di Arafah. Fadilahnya menghapuskan dosa-dosa kecil kita selama 2 tahun. Satu hari menghapuskan 2 tahun dosa kita, dosa-dosa kecil tapi. Kemudian puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Fadilahnya menghapuskan 1 tahun dosa-dosa kecil kita. Kemudian juga puasa hari Senin. Ini memiliki keutamaan. Kata Nabi, hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus menjadi seorang nabi, dan hari diturunkan Al-Quran kepadaku. Itu hari Senin. Jadi dalam satu hadis itu ada 3 puasa sunnah, ya, puasa hari Arafah, puasa 10 Muharram, dan juga puasa hari Senin. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, selain hari Senin juga dianjurkan kita puasa hari Kamis. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal kulla Itsnain wa Khamis. Kenapa dianjurkan puasa Senin Kamis? Ya, kalau Senin selain itu hari kelahiran Nabi dan hari diutusnya Nabi, hari diturunkan Al-Quran kepada Nabi, hari Senin dan Kamis itu adalah hari-hari di mana amalan-amalan kita ditampakkan, diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan kita diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka kata Nabi, fa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaim. Maka saya senang berpuasa ketika amalanku ditampakkan, diperlihatkan di hadapan Allah. Dan ini merupakan kebanggaan kita, ya, di saat amalan kita diangkat, kita sedang berpuasa. Di saat amalan kita ditampakkan, kita sedang berpuasa. Ini fadilah puasa Senin dan Kamis. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, ada tambahan yang perlu kita fahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan seluruh amalan hamba-hambanya, memperlihatkan atau amalan-amalan hambanya ditampakkan, diperlihatkan di hadapan Allah, selama mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, dan selama mereka atau tidak ada di antara mereka yang bertengkar, yang tidak bertegur sapa. Kata Nabi,
ada dua orang yang tidak diangkat amalnya karena mereka tidak bertegur sapa. Allah berfirman memerintahkan tunda, jangan diangkat amalan mereka sampai mereka yastaliha, sampai mereka bertegur sapa, sampai mereka berbaikan. Ini bahaya kita memutuskan hubungan dengan saudara kita tanpa alasan syar'i. Ini bahayanya. Jadi jangan mudah memutuskan hubungan dengan saudara-saudara kita. Jangan mudah tidak tegur sapa karena masalah sepele, masalah dunia, kemudian kita tidak bertegur sapa, memutuskan hubungan. Ini eman, pahala kita eman, amalan-amalan kebaikan kita itu menjadi tidak ditampak, tidak diperlihatkan, ditunda. Kemudian dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Rawahu Muslim. Kata Nabi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini ada penegasan tentang sunnahnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa dianggap orang yang berpuasa Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal disebut puasa setahun? Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau 30 hari kita puasa, itu sama dengan 10 bulan. Yang 6 hari sama dengan 2 bulan. Jadi 12 bulan, 1 tahun. Jadi sangat besar sekali fadilahnya orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sehingga kalau kita tinggalkan, eman. Eman sekali kita tinggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal ini boleh dilakukan atau dilaksanakan secara berurutan, mulai tanggal umpamanya kita mulai puasa tanggal 2 ya, atau tanggal 3, dilakukan 3, 4, 5, 6, 7, atau boleh dilakukan secara tidak berurutan, mutafarriqah. Umpamanya saya puasa tanggal 3 Syawal, puasa yang pertama. Hari kedua saya puasa tanggal 5 Syawal. Hari ketiga tanggal 20 Syawal. Intinya 6 hari di bulan Syawal. Intinya 6 hari di bulan Syawal. Jadi tidak harus puasa secara berurutan. Dan tidak harus setelah hari raya, setelah 1 Syawal langsung puasa. Tidak harus seperti itu. Boleh kapanpun, yang penting masih di dalam bulan Syawal. Dan itu dilaksanakan selama 6 hari. Fadilahnya besar. Mengenai orang yang punya utang Ramadan. Punya utang Ramadan. Apakah dia harus menyelesaikan utangnya lalu dia berpuasa Syawal, atau dia boleh puasa Syawal dulu sekalipun utangnya belum terlunasi?
Di sini tiga imam Syafi'i, ya, mulai Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka berpendapat boleh saja, tidak harus dia melunasi Ramadannya terlebih dahulu. Jadi tidak ada masalah, tidak ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada penegasan harus selesai. Yang penting dia masuk bulan Ramadan, dia berpuasa. Kalau ada hari-hari di mana ada uzur di situ, lalu dia tidak berpuasa, kemudian masuk bulan Syawal, dia tidak harus melunasi utangnya dulu. Harus kemudian, jadi tidak ada syarat untuk melaksanakan puasa Syawal itu harus lunas terlebih dahulu. Ini pendapat mayoritas ulama, pendapat tiga imam. Imam Ahmad berpendapat tidak boleh puasa Syawal kalau Ramadannya belum disaur, belum dilunasi. Bahkan Imam Ahmad mengatakan tidak sah puasanya. Karena apa? Beliau berpendapat hadisnya itu man shoma Ramadan. Yang beliau fahami, jadi ini bukan teks dari Nabi tapi hasil ijtihad, pemahaman. Yang beliau pahami, barang siapa yang berpuasa Ramadan, artinya berarti 30 hari. Ini pemahaman. Makanya beliau dari pemahaman terhadap hadis ini, beliau mengatakan tidak boleh orang berpuasa kalau berpuasa Syawal kalau dia belum lunas puasa Ramadannya. Tapi selain pendapat beliau, pendapat mayoritas mengungkapkan sah-sah saja. Bahkan diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha itu pernah tidak melunasi puasanya sampai hampir masuk Ramadan berikutnya. Aisyah. Artinya tidak ada masalah. Apakah Aisyah pada rentang waktu itu tidak pernah puasa Syawal, tidak puasa Muharram, tidak puasa ini? Hanya karena belum lunas. Ini tentu ijtihad para ulama, masing-masing memiliki dalil, silakan. Yang pakai ini ya silakan, yang pakai ini silakan, tidak usah saling paksa. Ini yang paling benar, tidak usah. Jangan berlebihan kita. Kita ini murid-murid, ya, orang baru belajar ini, yang nyampaikan aja, ikuti mana yang menurut kita lebih kuat. Tidak usah paksa-paksaan, itu belum wilayahnya kita lah. Karena kita masih taklid, belum menguasai seluruh hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi itu, ini karena ini muncul perdebatan biasanya, muncul perdebatan ketika bulan Syawal, jangan. Kalau kalau belum lunas jangan puasa. Ya itu ada, pendapat itu ada. Tapi pendapat mayoritas mengatakan boleh-boleh saja kalau belum lunas. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm an wajhihi an-nar 70 kharifa." Muttafaqun alaih. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari sedangkan dia dalam kondisi berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Jadi sangat dijauhkan. Ini fadilahnya orang yang berpuasa ketika perang. Satu hari. Orang berpuasa satu hari, tapi dalam kondisi apa? Fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Karena pada hari itu terkumpul di dalamnya dua ibadah yang agung, yaitu ibadah jihad di jalan Allah, perang di jalan Allah, yang kedua adalah puasa. Dua-duanya ini berat. Dua-duanya ini membutuhkan apa? Membutuhkan mujahadah,
membutuhkan perang melawan hawa nafsu. Jadi dia sudah perang melawan hawa nafsu dan perang melawan musuh-musuh di luar dirinya. Sehingga fadilahnya besar. Satu hari Allah jauhkan dia 70 selama 70 tahun. Ya, jadi sangat jauh dari neraka. Artinya enggak kesentuh neraka. Ya, tidak akan tersentuh oleh neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala an qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri qattun illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin akthara minhu siyaman fi Sya'ban muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadangkala puasa terus-menerus, setiap hari puasa, tidak ada jedanya. Tapi berpuasa, maghribnya berbuka, artinya setiap hari. Kadang beliau berpuasa setiap hari sampai-sampai kita beranggapan beliau tidak berbuka. Karena puasa terus. Tapi kadang-kadang beliau tidak pernah puasa, terlihat tidak puasa setiap hari, sampai kita berpendapat kok beliau tidak puasa. Beliau tidak berpuasa. Kemudian kata Aisyah, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, Rasulullah SAW tidak pernah puasa 1 bulan penuh. Dan aku tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa dalam 1 bulan, yang mana beliau memperbanyak puasa pada bulan itu kecuali bulan Sya'ban. Jadi kata Aisyah, di bulan Sya'ban itu adalah bulan yang paling banyak Rasulullah SAW berpuasa, tapi tidak 1 bulan penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di dalam hadis ini Aisyah menjelaskan kepada kita kondisi Rasulullah SAW. Kadang-kadang Nabi itu berpuasa setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, puasa terus. Sampai orang ketika melihatnya kok Nabi tidak pernah berbuka. Kadang-kadang beliau tidak puasa. Ini dikatakan oleh para ulama tergantung Nabi melihat kemaslahatan, kondisinya. Kadang kalau beliau sibuk, berat, hari-hari yang berat untuk berpuasa, beliau tidak puasa. Dan ini sebagai contoh pada umatnya. Sebagai contoh pada umatnya, kalau seseorang dalam kondisi memang dia lemah untuk berpuasa, silakan dia tinggalkan puasa. Tapi ketika dalam kondisi dia kuat, semangat, lagi semangat-semangatnya puasa, silakan berpuasa. Jadi tidak ada masalah orang berpuasa setiap hari, asalkan tidak sepanjang tahun. Ini siyamul abad, siyamud dahr ini yang enggak boleh. Artinya sepanjang hidupnya puasa terus enggak benar. Nabi itu juga berbuka, dan sebaik-baik puasa, seafdal-afdal puasa, kalau kita ingin memperbanyak puasa, adalah puasa Nabiullah Dawud alaihi salam. Puasa 1 hari, di hari berikutnya berbuka. Ya. Kemudian puasa hari berikutnya berbuka. Ini puasa yang paling afdal. Yang paling afdal. Kemudian dalam hadis tadi juga Aisyah menceritakan tentang bulan Sya'ban. Di mana di dalam bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bulan Sya'ban ini karena bulan yang orang lalai antara Rajab dan Ramadan, yang dilalaikan oleh orang.
Ini bulan Sya'ban, silakan berpuasa. Kemudian di antara puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahr 3 ayyam, 13 wa 14 wa 15. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi Sahih Ibn Hibban. Kata Abu Dzar, kami diperintahkan oleh Nabi untuk berpuasa setiap bulan 3 hari. Diperintahkan oleh Nabi untuk berpuasa setiap bulan 3 hari. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Ini yang disebut dengan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Dan orang yang berpuasa setiap bulan selama 3 hari, setiap bulan dia rutin, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Karena satu kebaikan dia lipat gandakan 10. Jadi dia berpuasa 1 hari sama seperti puasa 10 hari. 3 hari sama berpuasa seperti 30 hari. Ini rahmat ya, yang Allah berikan kepada kita. Dzalika fadlullah. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Allah lipat gandakan berlipat-lipat ya, pahala yang kita lakukan. Berlipat-lipat luar biasa. 3 hari dihitung sama seperti 1 bulan. Lah kalau orang setiap bulan dia puasa 3 hari, Ayyamul Bid, itu sama dia sepanjang tahun. Sudah dapat fadilahnya puasa sepanjang tahun. Apalagi orang yang berpuasa ditambah selain Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, ada puasa-puasa lagi, ya, lebih besar lagi fadilahnya. Ini apa namanya? Kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karim, Jawadu Karim, memberi sesuatu tanpa batas, tidak terhingga. Kalau perbuatan dosa, Allah tidak akan melipat gandakan. Allah tidak akan melipat gandakan perbuatan dosa kita. Dan kita berbuat dosa, diberi kesempatan untuk bertaubat oleh Allah. Tidak langsung dihukum, tidak langsung dieksekusi, diberi kesempatan, diberi umur untuk taubat. Kalau amal soleh langsung dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu puasa-puasa sunnah ya. Sekarang kita masuk pada puasa-puasa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'a an tasuma wa zawjuha syahid illa bi idzni." Muttafaqun alaih. Kata Nabi, tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan dia punya suami kecuali dengan izin suaminya. Kata Nabi, tidak halal. Dan maksud tidak halal puasa di sini adalah puasa sunnah. Jadi seorang wanita tidak diizinkan jika dia sudah bersuami dan suaminya ada, bukan sudah meninggal ya. Kalau meninggal sudah tidak perlu izin. Suaminya ada, syahid ya, ada suaminya, dia haram berpuasa kecuali izin dengan suaminya. Coba kita bayangkan bagaimana kewajiban istri terhadap suami. Sampai melakukan ibadah yang sunnah itu harus izin. Izin terhadap suami. Kalau suami bilang jangan puasa, jangan puasa. Dan kalau dia puasa tanpa izin suami, dosa, tidak mendapatkan pahala. Ini puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, tidak perlu izin suami. Kalau puasa wajib itu puasa Ramadan atau puasa nadar. Dia bernadar. Itu sudah menjadi kewajiban bagi wanita ini.
Tapi kalau sunnah silakan. Di dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan ghairu Ramadan, selain bulan Ramadan. Ya. Kalau puasa saja laki-laki istri harus izin, apalagi ini puasa ini perbuatan amal soleh, ya. Apalagi hanya perbuatan mubah, keluar rumah, ya, mau shopping, tentu lebih wajib untuk izin kepada suaminya. Ya. Ini kita ajarkan kepada istri-istri kita, inilah Islam. Dia punya hak dan kewajiban. Dia punya kewajiban tapi dia punya hak. Ya, jangan kita menuntut dia melaksanakan kewajiban tapi haknya kita abaikan. Begitu pula suami punya hak dan dia punya kewajiban. Karena kita lihat sekarang kehidupan kita ini, ya, budaya kita ini lebih cenderung kepada budaya barat. Sekarang istri kalau suruh izin marah dia. Sopo koniki. Itu banyak kasus yang terjadi seperti itu. Banyak orang komplain. Ada yang komplain istrinya itu kalau keluar tidak pernah izin. Ngomongnya itu kalau sudah keluar, sudah di tempat yang dia tuju, baru dia ngomong. Itu namanya bukan izin. Itu namanya pemberitahuan. Kalau izin itu sebelum berangkat, itu izin. Tapi kalau berangkat dah izin, sudah di tempat, lalu telepon, saya ada di sini, ya itu namanya pemberitahuan. Ya. Beda. Yang diperintahkan adalah izin. Ini termasuk hak suami yang harus ditunaikan. Tapi para suami juga harus paham, ya. Jangan karena dia punya hak untuk melarang, lalu dia bersikap arogan. Lalu dia bersikap menindas, tidak. Ya, kalau memang ada keperluan istri kita, ada hajat, ya izinkan. Tapi ajarkan kepada dia untuk izin, jangan keluar tanpa izin. Ya. Kita juga harus tahu diri. Ya. Jangan kemudian diberi wewenang untuk mengatur, lalu mengatur seperti diktator. Ini jangan sampai seperti itu, ya, harus saling memahami. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yawmain, yaumul fitri wa yaumul nahr, muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang berpuasa pada 2 hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu adalah puasa yang dilarang, puasa yang tidak diperbolehkan puasa pada 2 hari raya. Yang namanya hari raya itu hari kita bersenang-senang, hari kita makan dan minum. Jadi bukan hari di mana kita berpuasa. Kemudian kata Nabi, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurb. Hari-hari tasyrik. Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dhul Hijjah. Setelah hari raya Idul Adha, 3 hari itu hari tasyrik. Idul Adha kan jatuh pada tanggal 10 Dhul Hijjah, itu tidak boleh puasa. Begitu pula tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 juga tidak boleh puasa. Itu namanya hari-hari tasyrik. Kenapa tidak boleh puasa? Kata Nabi, itu hari-hari kita dianjurkan makan dan minum. Kita dianjurkan makan dan minum, dan hari-hari itu kita dianjurkan untuk memperbanyak zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada hari-hari tersebut kita dianjurkan untuk bertakbir, banyak bertakbir. Termasuk setelah sholat 5 waktu. Ini dianjurkan sekali. Kita bertakbir pada hari-hari tasyrik. Setelah sholat 5 waktu, di jalan, di kantor, kita hendaknya memperbanyak takbir. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhussu yawmal jum'ati bisiyamin min bainil ayyam
illa yakuna fi shaumi yasumuhu ahadukum. Rawahu Muslim. Kata Nabi, janganlah kalian mengkhususkan janganlah kalian mengkhususkan ibadah di malam Jumat. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Kecuali orang yang biasa berpuasa, lalu hari Jumat itu bertepatan dengan puasa sunnahnya. Itu pengecualian. Kecuali orang yang pada hari Jumat itu kebetulan dia ada puasa sunnah yang biasa dia lakukan. Pamannya masuk puasa, dia biasa melakukan puasa puasa Daud. Kebetulan ada satu hari jatuh pada hari Jumat. Atau pas hari Jumat itu hari Arafah umpamanya, ya, maka diperbolehkan. Tapi mengkhususkan tanpa ada alasan ini tidak boleh. Maka di dalam hadis ini, ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, kita tidak boleh mengkhususkan hari-hari tertentu, malam-malam tertentu dengan ibadah tertentu kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Dalil dari mana? Bukan dalil budaya, tapi dalilnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang melarang Nabi, jangan kamu khususkan. Maka pada malam Jumat jangan kita mengkhususkan ibadah tertentu kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Membaca surat Al-Kahfi. Itu ada anjurannya, ada dalilnya. Jadi kita sebagai seorang muslim, kalau dalam urusan ibadah, ya, ibadah, maka jangan kita menciptakan ibadah baru. Jangan memproduksi ibadah baru. Ya. Silakan produksi sarung, baju, ya, dengan beragam modelnya, tapi ibadah jangan di model-model. Jangan produksi ibadah baru. Ya. Cukup dari pabriknya Nabi kita Muhammad SAW. Jangan buat pabrik baru. Jangan buat ajaran-ajaran. Itu kalau urusan ibadah. Yang sunnah itu yang disunahkan oleh Nabi. Yang baik itu yang diajarkan oleh Nabi. Kalau tidak disunahkan oleh Nabi, ya jangan dilakoni. Enak kan? Ya. Islam itu mudah. Ya. Jadi jangan mengkhususkan hari-hari tertentu dengan ibadah-ibadah tertentu, kecuali kalau kita punya dasarnya. Ya. Kalau kita mengatakan, oh pada hari ini sunnahnya kita ritual ini, dalilnya mana? Kalau ada dalilnya dari Nabi, silakan. Tapi kalau tidak ada dalilnya, ya jangan dilakoni. Kemudian dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la yasumanna ahadukum yawmal jum'ati illa yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, janganlah salah sekali-kali di antara kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali dia berpuasa pada sehari sebelumnya atau berpuasa setelah hari setelahnya. Jadi kalau seseorang mau puasa hari Jumat, yang lebih afdal hendaknya dia berpuasa sebelumnya hari Kamisnya atau berpuasa setelahnya. Ini yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada beberapa hadis, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.